Pemirsa, seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia di Abu Dhabi. Jenazah belum dipulangkan dari rumah sakit lantaran status TKI tidak tercatat. Keluarga Santi Setiawati di Desa Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat dilanda kesedihan. Keluarga tak menyangka TKI yang bekerja di Abu Dhabi ini meninggal dunia karena korban sempat menelepon keluarganya di hari Kamis lalu. Namun keesokan harinya, keluarga mendapat kabar ia meninggal dunia karena sakit. Santi Setiawati menjadi TKI di Abu Dhabi sejak 2 tahun lalu, melalui tetangganya yang mengaku sebagai agen pemberangkatan TKW. Sayangnya pemirsa, keberangkatan Santi tak tercatat di Disnaker Trans Cianjur. Namun, Disnaker Trans Cianjur terus berkomunikasi dengan Kemenlu dan KBRI di Abu Dhabi agar jenazah Santi yang saat ini tertahan di Rumah Sakit Al Ain Abu Dhabi bisa dibawa ke kampung halamannya. Terakhir kontaknya pada malam Jumat sama kakak saya yang di Cianjur, di Cilaku, terus sama ibu. Ini sama ibu. Oh, teleponan. Pas terakhir teleponan pada kakak saya yang di Cilaku itu 1,5 jam kata kakak. Terakhir tutup teleponnya dia mengatakan sakit dada. Saya mohon kepada Bapak Presiden untuk memulangkan jenazah adik saya. Itu saya yang harapkan. Saya mohon. Masih soal tenaga kerja Indonesia, pemirsa, Rokaya asal Kecamatan Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat menjadi viral usai mengirimkan video permintaan tolong kepada Presiden Jokowi. Wanita berusia 40 tahun yang saat ini bekerja di Irak tersebut meminta Presiden untuk membantunya pulang ke Indonesia karena tidak tahan lagi dengan sakit yang dideritanya. Assalamualaikum Pak, saya namanya Rokaya. Saya TKW dari Indonesia yang bekerja di Irak. Saya kena sakit Pak, ini leher, otot-otot leher semua sakit, sampai belakang kepala pun besar. Saya sakit udah lama Pak, saya minta pulang ke majikan, dia nggak boleh, katanya suruh ganti rugi, saya beli kamu katanya mahal, katanya harus ganti rugi katanya. Saya udah lama Pak, saya sakit, tapi saya minta pulang gak boleh Pak. Presiden tolong bantu aku Pak, pulangkan saya ke Indonesia. Ibu Rokaya usia 40 tahun tenaga kerja wanita asal Kabupaten Indramayu, Jawa Timur meminta tolong ke Presiden Joko Widodo untuk dibantu dipulangkan ke Indonesia karena sedang sakit. Dirinya terpaksa memohon pada Presiden karena dirinya harus membayar denda jika memaksa untuk pulang. Namun karena tidak mampu membayar denda, meski masih sakit tetap dipaksa bekerja. Rokayah pun tidak diizinkan untuk berobat di Irak. Rokayah berbicara dengan suara serak sembari meneteskan air mata. Itu emang kalau dari rumah dulunya udah beneran sakit atau gimana? Sakit. Gimana sih itu waktu di rumah dulu? Ya mengalami sakit leher itu. Oh, sering ngeluh juga. Tapi kenapa berangkat itu? Ya karena kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Rokayah mengirimkan video kepada Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu. Untuk itu SBMI mengupayakan agar Rokayah bisa secepatnya mendapat perawatan termasuk upaya pemulangan ke Indonesia. Sudah dibawa ke rumah sakit atau ke pihak dokter di sana, dan dia sakitnya katanya itu hanya sekedar sakit mata, cuma dampak dari sakit mata itu melebar kemana-mana. Dari sakit matanya ini kondisinya sangat parah, sehingga dia layak untuk dipulangkan. Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu berharap Presiden Joko Widodo dapat mewujudkan keinginan Rokayah untuk pulang ke Indonesia. Rokayah berangkat ke Arbil, Irak pada 10 Januari 2021 lalu secara ilegal oleh calo bernama Saini yang bekerja sama dengan calo di Jakarta bernama Denden. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan.
Bagaimana kondisi Mbak Rokaya saat ini? Langsung saja kita berbincang dengan salah satu keluarganya yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Ada adik kandung Mbak Rokaya, ada Mbak Desti. Selamat siang Mbak Desti. Selamat siang. Baik, Mbak Desti, apakah hingga saat ini masih aktif berkomunikasi dengan Mbak Rokaya? Masih, Bu. Masih ya. Bagaimana kondisi saat ini Mbak? Karena terakhir kami mendapatkan informasi Mbak Rokaya ini sakit. Iya, masih sakit, tapi sempat dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Kalau boleh tahu sakit apa Mbak? Menurut pemeriksaan sih sakit mata yang udah parah, rabun jauh, sehingga sarafnya menyebar kemana-mana. Baik, sudah berapa lama Mbak Rokaya ini sakit? Sudah lama, sebelum berangkat juga udah sakit. Oke, sebelum berangkat sudah sakit. Kalau boleh tahu, tahun berapa Mbak Rokaya ini pergi ke Irak? Tahun ini. Oke, baru tahun ini ya Mbak ya? Iya. Baik, nah saat ini apa yang dilakukan pihak keluarga untuk membantu Mbak Rokaya ini pulang? Ya, kami mengupayakan segala minta bantuan juga kepada SBMI, kepada pemerintah juga, supaya kakak saya bisa cepat diproses dan dapat pulang ke sini. Baik, Mbak Rokaya sendiri juga sudah membuat video permintaan langsung ya kepada Pak Presiden Jokowi untuk membantunya pulang, dan saat ini pemirsa kita juga terhubung dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari pihak Kementerian Luar Negeri, ada Bapak Yuda Nugraha. Pak Yuda, apakah sudah bergabung bersama kami Pak? Siap, sudah bergabung Mbak Gita. Baik, Pak Yuda, terkait dengan kasus Mbak Rokaya ini, apakah sudah ada tindak lanjut untuk memulangkan Mbak Rokaya? Ya, sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, pada tanggal 26 September, begitu kami menerima informasi mengenai kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu Rokaya di Erbil, Irak, kami segera menghubungi Bapak Duta Besar RI yang ada di Baghdad untuk bisa melakukan langkah-langkah pelindungan. Segera pada tanggal yang sama kita mengirimkan staf menuju ke Erbil, ya, sekitar 5 jam perjalanan darat, dan alhamdulillah setelah berbagai upaya kita mampu menjejak keberadaan dari Ibu Rokaya. Kita dapat menghubungi Ibu Rokaya dan juga majikannya. Baik, jadi sudah berkomunikasi ya dengan Mbak Rokaya. Apakah ada kesulitan Pak untuk memulangkannya mungkin dari pihak majikannya? Ya. Jadi sebelumnya yang menjadi prioritas kita, sebagaimana dikeluhkan oleh Ibu Rokaya mengenai sakit yang diderita beliau, kita segera membawa Ibu Rokaya ke rumah sakit. Kita melakukan pemeriksaan medis secara lengkap. Hasilnya memang yang bersangkutan dinyatakan sehat. Hasil pemeriksaan lab darah juga normal. Namun sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Desti juga, bahwa Ibu Rokaya menderita sakit rabun. Dia memerlukan kacamata, dan kemudian juga ada ketegangan otot yang memerlukan waktu istirahat. Nah, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan otoritas tempat, dengan pihak majikan, agar Ibu Rokaya bisa istirahat, dan kalau bisa nanti kami akan tarik ke shelter yang ada di Erbil. Kita punya shelter di Erbil. Kapan Mbak Rokaya akan ditarik ke shelter, Pak? Ya, tentunya ini perlu koordinasi dengan otoritas tempat, karena kita bekerja sesuai dengan hukum negara setempat. Karena memang yurisdiksi yang berlaku di Irak adalah yurisdiksi Irak, khususnya adalah negara bagian otonom Kurdistan yang ada di Erbil. Jadi kita tidak bisa serta-merta membawa, tentu perlu koordinasi dengan otoritas setempat. Baik, saya kembali ke Mbak Desti. Mbak Desti, selama Mbak Rokaya ini berada di Irak, apakah pernah bercerita tentang perlakuan dari majikannya selama dia sakit? Apakah dibantu pengobatannya Mbak Desti? Oh iya, tidak Bu. Tidak pernah bercerita ya? Enggak, maksudnya dia udah mengeluh sakit. Cuman katanya kalau misalkan belum parah banget mah masih bisa bekerja, ya bekerja saja, katanya begitu. Jadi pihak majikannya juga tidak membantu ataupun juga mengantarkan ke rumah sakit ya? Iya, cuma dibelikan obat warung saja. Selain tidak mendukung pengobatannya, bagaimana perlakuan dari majikannya? Apakah Mbak Rokaya cerita? Kalau itu sih penganiayaan sih nggak ada, Bu. Nggak ada.
Baik, jadi terhindar dari kekerasan. Nah, Mbak Desti, saat ini kan kita sudah terhubung juga dengan Pak Yuda dari pihak Kemenlu. Mungkin dari pihak keluarga ada yang ingin disampaikan secara langsung, Mbak? Silahkan ke Pak Yuda. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Presiden Jokowi pertama-tama, terus juga kepada kementerian yang terkait yang sudah membantu kakak saya. Saya sih berharap semoga kakak saya cepat pulang dan itu proses-prosesnya ya Pak ya. Baik, Pak Yuda. Siap. Kan Mbak Rokaya ini merupakan salah satu TKI yang menggunakan jalur ilegal, tidak resmi. Apakah mekanisme pemulangannya nanti berbeda? Dan silakan ditanggapi juga harapan dari pihak keluarga. Mbak Rokaya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Desti. Sebagaimana komunikasi kami dari Kementerian Luar Negeri kepada Bu Desti dan juga pihak keluarga, kami sudah sesuai dengan SOP kami, segala macam perkembangan kami sampaikan kepada pihak keluarga, sebagaimana tadi kami sampaikan. Nah, terkait dengan upaya untuk memulangkan Ibu Rokaya, ya, tentu kita akan upayakan yang terbaik. Tentu sekali tadi seperti kami sampaikan bahwa ada 2 yurisdiksi hukum yang bekerja di sini. Pertama, dari yurisdiksi Indonesia sudah dapat dipastikan bahwa Ibu Rokaya berangkat tidak sesuai prosedur, bahkan diduga menjadi korban TPPO. Ini melanggar Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia dan juga Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang. Nah, namun di Irak yang bersangkutan memiliki status imigrasi yang sah dan juga terikat kontrak kerja. Nah, ini 2 yurisdiksi hukum yang kita perlu diskusikan dan kita bahas dengan otoritas tempat. Nah, kita akan sampaikan berbagai macam perlakuan yang disampaikan oleh majikan, ya, kemudian juga hak-hak yang bersangkutan. Baik. Kita akan perjuangkan agar majikan memenuhi hak-haknya. Nah, mungkin satu catatan lagi, Mbak, Ya, silakan. bahwa kita perlu melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait, yang memberangkatkan yang bersangkutan. Karena tadi Ibu Desi menyampaikan bahwa sebetulnya Ibu Rokaya itu sudah sakit sebelum berangkat. Ya, kalau sesuai prosedur harusnya tidak berangkat seperti itu. Dan kami juga dapat informasi pihak keluarga sudah menerima uang fit sebesar 8 juta. Ini adalah bentuk penjeratan hutang, debt bondage. Yang ini salah satu modus dari TPPO. Dan oleh karena itu kami akan bekerjasama dengan otoritas terkait di Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang memberangkatkan. Baik, terima kasih Pak Yuda atas informasinya. Semoga proses pemulangan Mbak Rokaya ini berjalan dengan lancar. Dan untuk Mbak Desti, keluarga, salam untuk Mbak Rokaya, tetap sehat dan bersabar menunggu prosesnya selesai. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari beragam cara dilakukan untuk meningkatkan animo masyarakat menerima vaksin COVID-19. Di antaranya adalah memberikan hadiah yang menarik. Apa saja? Tetaplah bersama kami.